Bertemu kembali dengan Bu Adni dalam pelajaran matematika minat. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan eksponen. Persamaan eksponen yang akan kita pelajari khususnya untuk nomor 5 sampai dengan 7. Apa yang membedakan rumusnya? Ini dia. Nomor 5 pangkatnya sama. Nomor 6 bilangan pokoknya sama. Sedangkan yang nomor 7 ruas kanannya sama dengan 1. Masing-masing rumus ini mempunyai syarat penyelesaian sendiri-sendiri. Jadi, kalau kalian mendapatkan soal, kalian cek dulu ikut rumus yang mana. Oke, mari kita lihat. Saya mau ambil contoh untuk rumus nomor 5. Syarat penyelesaiannya ada 2. Fx sama dengan Gx dan Hx sama dengan 0. Dimana untuk Hx sama dengan 0 ada syarat lagi, Fx tidak boleh sama dengan 0, Gx tidak boleh sama dengan 0. Ini contohnya. Berarti 3x ditambah 1 sebagai apa? 3x tambah 1? Iya, 3x ditambah 1 sebagai Fx. 5x dikurangi 3 sebagai Gx. Sedangkan pangkatnya ini adalah Hx. Kita tulis dulu, mana F, mana G, mana H. Baru kita mulai menggunakan syarat penyelesaian nomor 1. Syaratnya adalah Fx sama dengan Gx. Fx sama dengan Gx. Dengan aljabar biasa pindah-pindah ruas akan diperoleh X sama dengan 2. Langsung penyelesaian. Kenapa? Karena di sini di syarat penyelesaian nomor 1 tidak ada syarat tambahan. Lanjut lagi. Syarat yang kedua, Hx sama dengan 0. Hx sama dengan 0. Hx-nya ternyata persamaan kuadrat. Berarti kita harus bikin faktor. Faktornya X dikurangi 3 kali X ditambah 1. Jadi, pembuat nolnya berapa? Iya, 3 dengan negatif 1. Apakah keduanya ini penyelesaian? Belum tahu. Kenapa? Kita harus ngecek dulu. Karena ada syarat. Apa itu syaratnya? Fx tidak boleh sama dengan 0, Gx tidak boleh sama dengan 0. Maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk X sama dengan 3, kita masukkan ke Fx dan Gx. Untuk X sama dengan negatif 1, kita masukkan juga untuk Fx dan Gx. Mari kita cek. Untuk X sama dengan 3. Saya masukkan ke Fx, ternyata diperoleh 10. 10 itu tidak sama dengan 0. Saya masukkan ke Gx, diperoleh 12. 12 juga tidak sama dengan 0. Berarti X sama dengan 3 ini bagaimana kesimpulannya? Penyelesaian. Nih, karena penyelesaian kasih akan tanda itu ya. Sekarang untuk X sama dengan negatif 1. Saya masukkan Fx, ternyata hasilnya negatif 2. Tidak sama dengan 0 lagi ya. Untuk Gx, hasilnya negatif 8. Tidak sama dengan 0 juga. Dengan demikian, karena keduanya tidak sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 1 juga penyelesaian. Jadi, apa himpunan penyelesaiannya? Apa HP-nya? Ini dia, 1, 2, 3. Ya. Oke, sekarang kita lihat rumus nomor 6. Rumus nomor 6 yang sama adalah bilangan pokoknya. Bilangan pokok ya. Nih. Kemudian syarat penyelesaiannya ada 4. Jangan lupa. Kita lihat contohnya. Ini dia. X dikurangi 2. X dikurangi 2 itu berarti sebagai Hx. Yang sini sebagai Fx, yang ini sebagai Gx. Jadi, akan saya tulis ini F, ini G, ini H. Sekarang syarat penyelesaian yang pertama. Syaratnya apa? Fx sama dengan Gx, tapi minta. Ya, ada syarat lagi Hx tidak sama dengan 0. Kita cari dulu Fx sama dengan Gx. Ini F, ini G. Ternyata diperoleh persamaan kuadrat. Paksa kita faktorkan. Kalau dikali negatif 6, kalau ditambah negatif 5. Faktornya apa? Ya, X dikurangi 6 kali X ditambah 1. Sehingga diperoleh X-nya 6 dengan negatif 1.
Apakah keduanya penyelesaian? Belum tahu. Kenapa? Saya harus cek dulu. Saya masukkan ke HX. HX-nya adalah X dikurangi 2. Untuk X sama dengan 6, masuk ke HX. Ya, ternyata diperoleh nilai 4. Jadi 4 tidak sama dengan 0. Dengan demikian, X sama dengan 6, penyelesaian. Nih penyelesaian. Sekarang kita cek untuk X sama dengan negatif 1. Saya masukkan HX. HX-nya tadi X dikurangi 2. Jadi X-nya saya ganti negatif 1. Diperoleh negatif 3. Negatif 3 itu tidak sama dengan 0 juga. Dengan demikian, X sama dengan negatif 1, penyelesaian. Oh, ini juga penyelesaian. Syarat nomor 2. HX sama dengan 1. HX saya X dikurangi 2. Pindah ruas, diperoleh 3. Langsung penyelesaian. Kenapa? Karena di sini tidak ada syarat lagi. Sekarang ketiga, HX sama dengan 0. Permintaannya di mana Fx dan Gx harus lebih besar 0. Kita cari dulu. X-nya 2. Kita cek apakah kalau dimasukkan ke F dan dimasukkan ke G hasilnya lebih besar 0. Masuk ke F, ternyata diperoleh negatif 4, sudah lebih kecil 0. Masuk ke G, hasilnya 8, lebih besar 0. Syarat dan itu berarti keduanya harus positif, harus lebih besar 0. Ini yang satu negatif atau satu lebih kecil, satu lebih besar. Berarti X sama dengan 2 bukan penyelesaian. Maka saya kasih tanda karena bukan. Sekarang syarat yang keempat, HX sama dengan negatif 1, di mana Fx dan Gx keduanya harus genap atau ganjil. Maksudnya bilangan genap atau bilangan ganjil. HX X kurangi 2 sama dengan negatif 1, langsung diperoleh X-nya 1. Mari kita cek. Masuk ke F, ternyata diperoleh negatif 3. Negatif 3 itu bilangan ganjil negatif. Boleh? Boleh. Yang penting bilangan ganjil, mau positif mau negatif, oke. Masukkan ke G, ternyata diperoleh 7. Bilangan ganjil, berarti keduanya sama-sama ganjil. Karena keduanya sama-sama ganjil, maka X sama dengan 1 adalah penyelesaian. Dengan demikian, HP-nya apa? 1, 2, 3, 4. Ya, HP-nya adalah negatif 1, 1, 3, dan 6. Agak panjang ya, tetapi paham ya? Oke, rumus yang terakhir, nomor 7. Saya punya rumus HX pangkat Fx sama dengan 1. Ada 3 syarat penyelesaiannya. Saya ambil contoh. Maaf, ini angka 1 ini harusnya di sini ya. Nah, sama dengan 1. Dengan demikian, saya punya ya HX-nya X dikurangi 5. Pangkatnya ini Fx-nya adalah X ditambah 3. Syarat pertama, permintaannya adalah Fx sama dengan 0, di mana Hx tidak sama dengan 0. Fx-nya apa? X ditambah 3. Masukkan, diperoleh negatif 3. Penyelesaian? Cek dulu. Harus dimasukkan ke Hx. Hx-nya X dikurangi 5. Ternyata kalau dimasukkan diperoleh negatif 8. Negatif 8 itu tidak sama dengan 0. Memenuhi? Oke, memenuhi. Jadi di sini penyelesaian. Lanjut, nomor 2. HX sama dengan 1. Berarti X dikurangi 5 sama dengan 1. X-nya 6. Ada syarat? Tidak, di sini tidak ada syarat. Oke, berarti ini langsung penyelesaian. Yang ketiga, HX sama dengan negatif 1. Syaratnya, kalau dimasukkan ke Fx harus nilainya genap. Kita cari dulu X-nya. Ternyata diperoleh 4. Angka 4 masuk ke Fx. Kita cek. Hasilnya 7. 7 itu bilangan ganjil. Berarti X sama dengan 4? Bukan penyelesaian. Dengan demikian, HP-nya apa ya ini? Iya,
negatif 3, dan 6. Oke, sudah ada bayangan ya? Iya, kalau sudah ada bayangan, sudah lebih jelas, bisa kerjakan contoh berikut. Anggap saja sebagai latihan mandiri. Hanya 3 nomor kok. Semoga tidak ada kesulitan. Sekian dulu pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Pakai masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, jaga jarak, jauhi